Anda kembali bersama kami di Pasca Debat Pilpres 2024. Kita akan langsung ke narasumber kita pada malam hari ini. Dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, tadi ada data yang kemudian dikemukakan Pak Anies soal 45 juta orang yang belum kerja layak dan 70 juta tidak punya jaminan sosial. Perubahan apa yang kemudian akan dilakukan Anies Baswedan nanti? Ya, makanya yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang. Karena makan siang itu orang bisa buat di rumahnya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri. Ada orang yang nggak suka daging, ada yang nggak suka ikan, yang sukanya telur, macam-macam. Ya, kemudian kita harus bisa membaca masalah masyarakat. Yang kita inginkan adalah pemerintah itu bukan hanya memberi ikan, tapi dia juga hanya memberi kail supaya orang bergerak, supaya ekonomi itu bergerak. Jadi saya melihat bahwa makan siang gratis itu sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat itu punya harga diri. Mereka punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, mereka bisa mencari nafkah. Tinggal bagaimana pemerintah memberi pancing, memberi umpan sehingga mereka bisa bekerja. Oke. Untuk itu kami melihat bahwa pendidikan itu penting. Ke depan tidak ada lagi gaji guru yang murah. Baik. Sertifikasi akan dipercepat. Guru-guru PAUD juga akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Oke, nanti kita akan masuk soal guru tersebut, tapi kita akan ke paslon nomor urut 2 dulu dari jubirnya Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau tadi ada catatan dari Pak Prabowo soal tadi yang sempat disinggung oleh Mas Iqbal, makan siang gratis yang juga jadi salah satu yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran jika terpilih nanti. Tapi kan tadi Pak Prabowo sempat katakan janji beri makanan bergizi sejak dalam kandungan dan juga sempat dikatakan itu akan mengerek ekonomi kita dengan pertumbuhan 2%. Akan seperti apa nanti implementasinya? Ya jadi ini sepertinya Mas Iqbal belum dapat note dari paslonnya yang udah mulai damai gitu di debatnya gitu ya. Memang nggak rasional. Jadi masa pengangguran? Enggak, tapi kita bilangnya seperti ini karena realitanya datanya menunjukkan bahwa 41% dari anak-anak Indonesia ke sekolah tidak sarapan. Kita yang emak-emak yang memikirkan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, saat ini kita hanya bisa memberikan uang jajan atau kita memikirkan dia dikasih bekal apa. Kalau itu tidak berpengaruh kepada Bapak, bersyukurlah, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mengkhawatirkan anaknya akan makan apa. Dan realitanya kita perlu gizi yang baik untuk anak-anak kita. Karena banyak dari masyarakat, kalau saya ketemu dengan mereka di dapil saya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, masih menyatakan mereka kesulitan untuk mendapatkan daging merah misalnya. Mereka hanya makan pas Idul Adha, pas Idul Fitri, pas kondangan sama KJP Plus. Oke. Ya kan itu realitanya. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya ke Mas Satya dulu. Ini juga ada kaitannya dengan tadi yang sempat disampaikan. Yang satu ngasih makan siang, yang satu tadi ada mention soal perbaikan guru. Tapi kemudian tadi juga di-mention sama Pak Ganjar, bansos itu menurunkan kemiskinan tapi tidak dengan gap atau ketimpangan yang ada di tengah masyarakat. Catatannya Mas Satya? Ya, tentunya begini cara lihatnya kita. Bansos itu memang diperlukan dan hak masyarakat. Tetapi kalau kita bicara bansos untuk menurunkan kemiskinan, rasanya kita harus melihat dengan lebih global lagi, karena bukan bansos yang menurunkan kemiskinan, tetapi kesempatan kerja, ekonomi yang bertumbuh, dan kemudian hal-hal yang memang menjadi hak masyarakat, ada pendidikan, ada kesehatan, ada beraneka ragam hak yang memang harus diperbaiki. Dan disitulah kita punya banyak program kayak tadi bicara lapangan kerja. Kita punya 17 juta lapangan kerja, tapi tidak hanya kita bicara 17 juta, kita bicara sekian juta datang dari mana, ya misalnya petani, nelayan, segala macam itu 2 juta. Lalu kemudian ada 7 juta karena industri dan hilirisasi, dan 8 juta dari sektor jasa dan perdagangan. Nah, narasi implementasi seperti ini kita jaga betul, sehingga kita bicara 17 juta tidak hanya bicara saja, tapi ada data dan implementasinya. Oke, lalu siapa yang kemudian implementasinya nanti paling realistis? Kita akan nantikan pernyataan dari para panelis, tapi usai jeda tetap bersama kami.